Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan kita dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa atas kebaikan Tuhan bagi kami hingga pagi hari ini. Inilah kami Tuhan. Kami memohon Tuhan mengisi kami sebelum kami memulai aktivitas kami. Mengisi kami dengan firman-Mu supaya kami boleh dikuatkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis di 2 Korintus pasal 1 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Contohnya, seperti berjanji hendak memberikan sesuatu, berjanji hendak menolong, berjanji hendak datang dan untuk bertemu dan lain sebagainya, banyak lagi. Dalam prakteknya banyak janji yang tinggal janji dan tidak dapat ditepati. Berbeda dengan janji Tuhan. Janji Tuhan bukan sekedar janji biasa. Ketika Tuhan berjanji, berbeda dengan ketika manusia berjanji. Kalau Tuhan berjanji, Ia tidak pernah lupa dengan janjinya. Setiap janji Tuhan pasti ditepatinya. Tetapi manusia sering lupa dengan apa yang Ia janjikan. Itu sebabnya salah satu yang mudah dilakukan tetapi paling sulit menepatinya adalah berjanji. Ini terjadi biasanya karena manusia sering tidak mampu memegang komitmen terhadap yang dijanjikannya. Saat lidah mengucapkan kata janji, haruslah berusaha seharusnya untuk menepatinya. Tetapi kita manusia sering gagal untuk memenuhi apa yang sudah kita janjikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nah, kita sangat bersyukur sebab Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan seperti kita manusia. Tuhan tidak pernah kesulitan atau Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati janjinya yang telah diucapkannya. Kalau Yesus berkata seperti yang tertulis di Injil Matius pasal 11 ayat 28, dikatakan demikian, "Datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Perkataan Tuhan ini sesungguhnya adalah sekaligus janji Tuhan. Maksud perkataan Yesus ini adalah ketika kita datang dalam keadaan tidak berdaya kepada Tuhan, dalam keadaan membutuhkan kekuatan dari Tuhan, maka kita pasti memperolehnya. Sebab Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Sebab Tuhan tidak akan lupa kepada janjinya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus telah menegaskan hal ini. Di ayat 19 dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus Kristus hanya ada ya. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Artinya Yesus pasti menepati setiap yang sudah Ia janjikan melalui firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sudah menerima janji Tuhan di dalam kehidupan saudara? Jika ya,
Jika saudara sudah menerimanya, lalu apakah ada keraguan tentang semua yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada saudara untuk waktu-waktu yang akan datang? Apakah saudara sudah benar-benar yakin bahwa semua yang baik yang Tuhan janjikan akan terjadi dalam kehidupan saudara? Rasul Paulus melalui firman ini menegaskan kepada kita, janganlah pernah bimbang tentang apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Sebab kebimbangan adalah salah satu faktor penghalang untuk memperoleh janji Tuhan. Dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 6 hingga ayat 7 demikian dikatakan, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya, selama kita membiarkan kebimbangan menguasai hati dan pikiran kita, maka jangan pernah mengharapkan bahwa kita akan mendapatkan yang kita butuhkan atau yang kita inginkan pun dari Tuhan Allah. Seperti kata Yesus dalam Injil Markus pasal 11 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi, jika kita ingin melihat dan mengalami perkara-perkara yang dahsyat yang akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus menjauhkan segala kebimbangan. Dan mari kita taruh kata ya dalam hati kita dan amin, mengaminkan segala sesuatu yang kita minta dari Tuhan. Sebab jika kita tidak percaya akan janji-janji Tuhan, maka janji-janji firman Tuhan tidak akan digenapi dalam kehidupan kita. Karena itu, jika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus terlebih dahulu yakin. Dan kita percaya bahwa kita sudah menerimanya. Ingat, dalam Injil Markus 11 ayat 24 dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mengapa? Sebab di dalam Tuhan hanya ada ya dan amin. Karena itu, mari kita pegang kebenaran firman Tuhan ini. Dan tetap percaya bahwa cepat atau lambat, janji Tuhan kepada kita pasti akan Ia genapi. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa setiap janji-Mu pasti Engkau berikan kepada kami. Pasti Tuhan tepati kepada kami. Karena itu Bapa, ajar juga kami untuk menepati setiap janji yang kami ikrarkan. Supaya kami boleh benar-benar dilihat oleh setiap orang bahwa kami adalah pengikut Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami jika ada kesalahan dan dosa kami yang tidak menepati janji-janji kami dan proses kami Tuhan untuk hari-hari yang akan datang untuk memiliki komitmen terhadap janji kami. Terima kasih Bapa. Dalam aktivitas kami satu hari ini, kami mau serahkan diri kami hanya ke tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Shalom.